Dan Gus Dur mengajarkan saya, ini yang paling keren, politik kemanusiaan. Jadi politik itu base-nya yaitu empati, ada rasa kemanusiaan. Sehingga keputusan yang kamu putuskan itu kamu harus sadar dan kamu harus tahu, kamu harus paham, kamu harus mengerti mau dibawa kemana. Ini urusan orang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya senang sekali sudah bersama kita. Ini, waduh, saya bingung juga nih mau bicara apa karena senior di segala bidang. Artis senior, penyanyi senior. Tadi juga saya baru dengar suaranya begitu merdu. Assalamualaikum. Maksudmu aku udah tua gitu? Bukan. Dari segala bidang itu luar biasa. Kayaknya dalam banget ya. Ini karena mereka ini ngikutin saya dari pagi, bertemu Tapi dengan serius, banyak warga. Tadi aku terkejut banget waktu Mbak Rike nyanyi. Aku sampai keluar, itu siapa yang nyanyi? Merdu banget. Aku baru tahu. Kamu tuh kan aku Jadi- jadi Jadi apa namanya, Mbak Rike ini kalau saya lihat sejarahnya, tapi memang aku ikutin Mbak Rike sih dari dulu, apalagi pantesan kayak ada yang nguntit. aku Lu ngikutin sejarahnya, jadinya. ngikutin sejarahnya juga, apalagi waktu itu Bajuri, kita pasti nonton, Mbak. Mbak, cerita sedikit dong, ini kan maksudnya saya kenal Mbak Rike awalnya itu memang dari apa namanya, artis, penyanyi, sempat juga pemain teater juga, aktivis juga. Nah, Apa aja deh pokoknya. tapi luar biasa, makanya aduh saya sampai Agak terkejut, hiperaktif gitu. salut banget. Boleh nggak Mbak cerita sedikit aja kenapa dari profesi itu bisa berkecimpung sekarang di politik? Jadi sebetulnya karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi saya harus bekerja keras dari kecil. Jadi ibu saya udah cerita sih di beberapa acara, di setiap kegiatan saya sharing pengalaman ini sebenarnya bukan untuk menceritakan masa lalu yang nggak enak, tapi saya ingin motivasi banyak orang bahwa kalaupun kita berasal dari keluarga tidak mampu, bukan berarti kita harus minder, bukan berarti kita tertinggal dari yang lain. Jadi ibu saya tukang pijit refleksi loh, terus tuh kreditin inilah panci lah apa whatever lah semua. Dan saya harus bantu ibu saya jualan jamu godok naik sepeda gitu di kampung gitu ya. Tapi mereka selalu mengatakan pendidikan itu penting, dan saya nggak punya TV loh di rumah, tapi ayah saya punya perpustakaan kecil. Jadi karena nggak ada TV, ya udah kerjaan baca aja kalau di rumah ya. Itu adalah hal yang membekas, dan orang tua saya mengatakan semiskin apapun kalian jangan berhenti menuntut ilmu. Pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang berjuang untuk ilmu pengetahuan, untuk kebaikan. Jadi dari 6 orang anak semuanya sarjana. Ya, dan 5 itu di Universitas Indonesia. Semua kuliahnya. Masuk kuliah. Nah, jadi saya kemudian nyambi cari kerjaan lain ya. Waktu itu jadi penyanyi organ tunggal. Ya, Mantes. saya di Garut kan, Suaranya terus luar biasa. pergi ke Tasik, Ciamis gitu yang jalannya berliku-liku, yang dibayar waktu itu 10.000, muntahnya 10 kali minimal gitu. Karena jalannya jelek banget waktu itu. Muntahnya 10 kali dapat Terus 10.000. lagi nyanyi gitu. Kan di kampung kadang-kadang lagi nyanyi gitu. Terus sepatu gue ada yang ngambil, sepatu gue. Ada juga lagi more practice, gue disuruh latihan lagi cuy. More practice. Jadi semua itu dilalui dengan sukacita lah, karena Perjuangan. kayak film Life is Beautiful. Kalau ayah saya itu orangnya selalu menyebarkan humor, sama hidup itu indah, nggak usah bahwa masalah itu hanya akan jadi masalah kalau kamu anggap masalah. Kalau suatu hal tidak dijadikan masalah, ya nggak jadi masalah. Dan itu semua ada di pikiran kamu. Bahwa hidup itu susah, hidup itu berat, itu kan pikiran kita sebenarnya. Itu semua tergantung pikiran kita, kata saya. Dan kemudian
Pertama saya akhirnya oke lah, saya apa aja saya kerjakan ya. Yang penting itu halal gitu. Iya. Jadi saya syuting pertama jadi figuran di Bandung, naik bis dari Garut ke Bandung gitu dengan honor ya 5.000. Saya jalanin dan selalu saya mengambil peran itu casting. Saya nggak mau orang cuma ngasih peran gitu, apa sekecil apapun setiap peran itu punya arti. Betul. Jadi setiap manusia itu punya peran sekecil apapun dan Punya setiap arti. peran di dalam suatu lakon, Ada mau itu artinya. teater, mau sinetron, mau apa gitu, even orang hanya lewat doang gitu kan, itu punya makna, itu meaningful buat saya. Jadi sampai terakhir saya ambil syuting segala macam, termasuk film yang berbahasa Sunda dengan Happy Salma, meskipun itu hanya di opening scene gitu. Casting, saya nggak mau kalau nggak casting, karena itu membutuhkan cocok nggak naskahnya dan sebagainya. Intinya saya terbiasa menjalani hidup dengan santai tapi serius dan fokus mau ngapain gitu. Jadi kayak udah oke, karena bener kalau dipikirin sekarang itu nggak masuk akal lah, susah banget ya. Nggak ada makanan, kadang pulang sekolah nyari mentikin kangkung dulu gitu. Ya Sampai makan supaya ada protein. Ayah saya bilang, kita di sawah nyari bekicot, direndam, pokoknya ini mahal loh, kalau di Perancis tuh mahal nih Iya. bapak gue. Kalau di Padahal emang restoran gak ada makanan. Apa aja gue makan kecuali ulet bulu ya. Mau ulet yang hijau itu apa, belalang apa, itu kan protein tinggi ya. Ya alhamdulillah udah tuanya jadi oneng. On. Tapi memang orang tua saya juga bilang sih, maksudnya se up to date-nya TV apapun itu nggak bisa mengalahkan sebuah buku sih kalau untuk pelajaran ya. Jadi makanya banyak orang sukses tuh selalu memberikan kita apa namanya, ayo baca buku, baca buku. Nggak pernah kan orang sukses tuh memberikan kita apa namanya, jangan nonton, kan nggak pernah. Baca buku. Nah ini udah terbukti nih. Makanya kan di Islam ikro, Tuh. bacalah. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan Ya. antara profesi yang dulu sama yang sekarang, apa bedanya? Sama aja sebenarnya. In prinsip sama. Ada hal-hal prinsip yang sebenarnya sama ya. Jadi kayak berkesenian itu harus memiliki empati kalau kamu mau melahirkan suatu karya yang baik. Mau itu jadi penyanyi, mau itu jadi penulis ya, karya sastra dan sebagainya, kalau mau jadi aktor, itu kan butuh penghayatan. Dan karya yang baik itu adalah karya yang bukan hanya untuk kepuasan diri si penciptanya, tetapi karya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Artinya karya itu memiliki fungsi sosial atau mimesis dari kehidupan orang banyak, sehingga ketika orang dengar lagu itu orang gitu nangis juga. Padahal nggak ada ya. Di politik apakah sama? Sama. Jadi politik itu bagi saya adalah saya memperlakukan politik, keputusan politik itu sebagai suatu karya seni. Di dalamnya membutuhkan empati, di dalamnya harus ada keindahan dalam menyusun pasal demi pasal, kalimat-kalimat dalam pasal, dalam ayat gitu. Jangan kacau balau seperti Omnibus Law misalnya, misal gitu ya. Nah jadi itu harus jadi contoh, betul. contoh. Ntar kalau asal-asalnya akhirnya digugat di MK, bubar, muncul MK. Oke, lewat. Nah terus jadinya politik itu harus memiliki empati yang kuat. Karena keputusan politik bukan hanya tentang kita, sama seperti karya seni tadi. Betul. Tapi keputusan politik lebih, kalau di dalam filsafat, dia hierarki paling tinggi. Politisi itu derajatnya paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena apa yang jangankan diputuskan, diucapkan, apa yang diucapkan seorang politisi, ditulis oleh seorang politisi, ditandatangani oleh seorang politisi, itu menyangkut masyarakat banyak. Kalau dia DPRD kabupaten, dia menyangkut nyawa di kabupaten itu. Kalau dia DPRD provinsi, ya satu provinsi itu kena imbas dari keputusan. Dan kemudian kalau dia DPR RI, dia presiden, dia seorang menteri, maka apa yang dia tulis, apa yang dia putuskan, apa yang dia tanda tangani menjadi suatu produk hukum itu menyangkut nyawa sekitar 270 juta orang. Jadi menurut saya apakah berpolitik harus kaku? Enggak juga.
karena butuh fleksibilitas. Betul. Tapi ada hal-hal prinsip yang tidak boleh dilanggar atau dilampaui, yaitu yang menyangkut hak-hak konstitusional rakyat terutama. Nah, dan itu kemudian kenapa menjadi penting begitu ya, keputusan politik. Kadang orang lupa bahwa keputusan politik itu harus berupa keputusan hukum. Betul. Ya, peraturan perundang-undangan, di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ada hierarki tentang dari mulai undang-undang dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan terus sampai peraturan bupati wali kota. Hierarki ini memperlihatkan bahwa yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar yang di atasnya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata tidak ada satupun dalam kehidupan manusia yang bukan merupakan keputusan politik ketika dia ada dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak ada di dalam konteks berbangsa dan negara. Karena itulah manusia disebut zon politikon, makhluk politik. Ya, bahwa kita berada di tempat ini, bagaimana di pesantren Nurul Huda ini kita sekarang bisa berbicara, berdiskusi, karena keputusan politik memberikan ruang untuk demokrasi, misalnya kayak gitu. Harga cabai aja keputusan politik. Benar. Ya, tidak ada yang bukan keputusan politik, dan keputusan politik itu menjadi penting diperjuangkan, menyangkut terutama hak-hak konstitusional. Apa itu hak konstitusional rakyat? Adalah yang diamandatkan oleh konstitusi. Saya merumuskannya di dalam 5 bidang kesejahteraan rakyat terutama, karena kita ingin membalikan visi Indonesia itu. Kembalilah, kalau Pancadharma Laskar Juang Indonesia mengatakan kita berjuang untuk visi Indonesia kembali ke pembukaan, sebetulnya adalah di alinea kedua, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan misi untuk mencapai visi itu adalah terbentuknya pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan, dan terlibat perdamaian dunia berdasarkan Pancasila, dan seterusnya. Dan dari visi misi ini harus ada 5 bidang kesejahteraan yang diwujudkan di dalam pemerintahan yang melindungi itu. Jadi pemerintahan negara Indonesia untuk mewujudkan terutama 5 bidang KESRA amanat konstitusi, yaitu pertama, terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan yang layak, dan 5 jaminan sosial, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan terpenuhinya hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Nah, ini semua adalah hak dasar, basic needs yang harus dipenuhi oleh negara. Tetapi nggak ada yang gratis loh. Even itu yang pakai nomenklatur bansos, salah kalau dibilang gratis, dan itu dianggap pemberian dari entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu DPR, entah itu bupati, gubernur, wali kota. Itu adalah pembodohan massal. Ya, karena di situ adalah hasil keputusan politik, politik anggaran, khususnya bidang KESRA, khususnya misalnya kalau bantuan pangan misalnya, bansos pangan, yaitu keputusan untuk tadi yang kesejahteraan pangan. Dari mana uangnya? Uang itu bukan uang presiden, uang itu bukan uang menteri, uang itu bukan uangnya DPR. Betul. Uang itu adalah pajak rakyat yang diputuskan di dalam keputusan politik, APBN dan APBD, dialokasikan untuk yang namanya, contoh ini satu contoh, bantuan sosial. Di dalam APBD dan APBN yang harus menjadi politik hukum, politik legislasi namanya, yaitu hanya ada 2 undang-undang setahun. Satu tahun ada 2 undang-undang. Itu adalah yang menyangkut politik anggaran. Undang-undang tentang APBN murni dan undang-undang tentang APBN perubahan. Dan di daerah namanya Perda APBD murni dan Perda APBD perubahan. Politik anggaran harus menjadi politik legislasi. Jadi dari mana sumbernya? Dari pajak rakyat. Karena rakyat semiskin apapun bayar pajak. Nggak ada yang nggak bayar pajak. Petani miskin saja bayar pajak. Pajak apa saja, dari mulai pajak tanah, pajak bumi. Oh, itu pajak pribadi. Belum tentu punya mereka, atau mereka nggak punya upah. Ingat loh, mereka pakai listrik, berarti pajak listrik bayar. Ada pajak makanan, minuman. Nggak ada yang nggak ada pajaknya. Betul. Mau rokok, mau apa, semua ada pajaknya, ada teksnya semua. Itu masuk ke kas negara. Jadi saya ini lagi bersedih ya, karena
ini seperti mengulang tesis saya adalah tentang banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Saya membongkar mekanisme suatu rezim yang totalitarianisme, yaitu Nazi. Saya membongkar cara kerjanya Hitler ya dengan menggunakan propaganda dan teror kayak gitu. Dan ini kemudian tesis saya membandingkan, tesis S2 saya membandingkan dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru, dan itu memperlihatkan bagaimana banality of evil itu bekerja. Orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang jahat gitu. Karena dia didoktrin. Nah, propaganda salah satu yang ini melekat ya. Melekat pada hampir semua orang Indonesia karena 32 tahun dijalankan, yaitu pembangunan yes politik no. Seolah-olah pembangunan itu, program-program, semua kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan itu bukan hasil keputusan politik. Itu kalimat singkat, jargon yang singkat, tapi itu benar-benar menjadi doktrin yang menyesatkan. Sehingga orang nggak tahu lagi bahwa bansos dianggapnya, ya alhamdulillah dapat rezeki. No, itu bukan ya. It's your money. Ya, itu bukan bayaran karena kamu bekerja, bukan free. Iya. Tapi karena kamu bayar pajak, kamu masuk dalam kelompok fakir miskin dan anak telantar terlindungi oleh negara, mendapatkan sesuai amanat undang-undang perlindungan fakir miskin, kamu harus mendapatkan bantuan sosial, program. Makanya sebenarnya saya nggak mau disebut bantuan. Saya kritik keras ketika program kesejahteraan rakyat disebut dengan bantuan. Kenapa demikian? Nah, ini saya masuk pada disertasi saya yang kedua, disertasi saya belum yang kedua rencana. Bentar kalau ini habis selesai pemilu. Amin. Disertasi saya kemarin Kobul. Kekerasan negara. Kalau yang sebelumnya tesis tentang kekerasan negara yang terlihat fisik ya, kayak pembunuhan, penculikan, pemerkosaan pada masa sebelum reformasi. Setelah reformasi, apakah kekerasan negara itu masih terjadi? Jawabannya disertasi saya membuktikan masih terjadi, yaitu dengan melalui bahasa, terutama bahasa yuridis atau bahasa hukum. Misalnya bagaimana masuk di dalam nomenklatur anggaran APBN yang kemudian menjadi undang-undang APBN itu program bantuan sosial. Kata bantuan itu mendiskreditkan rakyat seolah-olah yang tangannya di bawah. Jadi melemahkan psikologis ini perang mental loh. Ketika bantuan, lu kayak dibantu, tangan lu di bawah. Padahal itu duit lu, Oneng. Iya. Yang on cukup si Oneng aja dah. Gimana mau on kayak begini? Ya benar kan? Saya justru cuma mau bener nggak? Bener. Jadi begitu dikatakan bantuan, yang namanya Ada ngebantu, mau nyampe mau enggak terserah gue cuma ngebantu. Lalu mau dikibul-kibulin Oneng. Kayak apa ya? Kayak kita bayar pajak terus kita dibantu dari pajak itu gitu loh. Kok dibantu? Makanya pajaknya dibeliin moge. Betul. Kapok nggak tuh? Nih, saya cuma mau bilang ini makanya jadi anggota legislatif itu tidak semudah itu. Lihat cara bicara, terus pendidikan yang kita dapat sekarang nih luar biasa. Cara ucapnya, pengetahuannya. Oneng banget nih pokoknya. Saya udah nggak bisa ngomong Oneng. Oneng itu udah scripted. Kayaknya Oneng tuh kalau misalnya Mbak Rika yang ngomong Oneng tuh berarti di atas cerdas kali ya Onengnya. Oneng baru cerdas. Saya punya gitu. prinsip dihina tertawa, dipuja sudah biasa. Oh siap. Santuy coy. Kelihatannya sih tapi pengetahuannya Mbak Rika ini memang lebih untuk ke ini ya, rakyat bawah ya. Rakyat bawah. Enggak lah, justru yang di atas yang harus lebih mengerti bahwa Indonesia itu negara hukum. Wong cilik lah. Enggak bisa. Pas banget makanya mungkin Mbak Rika masuk ke PDI Perjuangan mungkin. Enggak, itu memilih. Juga. Kenapa kalau gitu memilih PDI Perjuangan? Dibanding wah kan ada banyak banget. Oh iya, dulu pernah PKB ya? Dulu wakil sekjen PKB umur 20-an sekian. Saya juga berpolitik dari muda loh, jadi politisi. Tapi proses dari bawah. Benar. Jadi apakah menjadi politisi itu bisa dari usia muda? Bisa banget. Tapi waktu muda udah jadi wakil ketua. Wakil sekjen. Oh tinggi dong. Sekjennya waktu Muhaimin. Tinggi dulu dong. saya aktif, jadi masuk aktivis mahasiswa dari 95, 98. Terus saya menyadari bahwa
saya nggak mau cuman jadi pengamat atau aktivis yang teriak-teriak dari luar. Ya itu karena sadar bahwa negara hukum itu berupa hasilnya harus berupa produk legislasi, mau itu anggaran apa, maka kemudian politik legislasi ini teman-teman itu diputuskan oleh dua kubu nih, kubu eksekutif dan kubu legislator kan. Jadi caranya gimana? Ya udah, Ivan pilih mau jadi eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, menteri, DPR. Atau di DPR sebagai legislator, sebagai parlemen member kayak gitu. Ya saya milih menjadi parlemen member dengan masuk itu saya udah mikir, cerita dulu Gus Dur. Nah waktu itu Gus Dur sakit, Gus Dur bilang, kamu jangan berhenti ya di politik. Itu guru saya pertama kali di politik ya. Dan Gus Dur mengajarkan saya, ini yang paling keren, politik kemanusiaan. Jadi politik itu base-nya yaitu empati, ada rasa kemanusiaan. Sehingga keputusan yang kamu putuskan itu kamu harus sadar dan kamu harus tahu, kamu harus paham, kamu harus mengerti mau dibawa kemana. Ini urusan orang manusia. Ada sisi kemanusiaan yang tidak boleh kamu tinggalkan di dalam keputusan politik, memenuhi rasa keadilan dan seterusnya. Nah, Gus Dur sakit, saya diminta jangan berhenti politik. Jadi Gus Dur bilang, kamu cari Megawati, kamu ke PDI Perjuangan gitu. Wow. Ya, dan saya nggak ngerti juga kenapa saya harus ketemu. Tapi oke lah, saya pergi. Saya dibukakan pintu oleh almarhum Pak Taufik Kemas yang luar biasa. Itu juga penting sekali. Pak Taufik Kemas sering diskusi sama saya mengatakan bahwa pluralisme itu adalah keputusan politik yang harus diperjuangkan. Karena keberagaman itu, kalau dalam Islam Al-Hujurat 13 itu, memang kita diciptakan nggak sejenis, macam-macam ya, heterogen gitu. Dan itu adalah kodrati manusia. Kalau pluralisme saja kita tidak bisa memperjuangkan, jangan harap sesuatu yang kodrati aja mau diseragamkan, kita tidak bisa melawannya, memperjuangkan bahwa pluralisme itu adalah sesuatu yang alami ya. Mau dihilangkan terus kita diem aja, jangan harap kamu memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang lain. Gitu. Jadi masuk, lalu ketemu dengan Ibu Megawati. Saya bertemu dengan Ibu Megawati, lalu banyak diskusi segala macam, dan saya kemudian memutuskan untuk masuk DPR. Waktu di PKB juga saya running jadi pemilih di Pileg ya, tapi itu belum serius lah. Tapi ada peristiwa penting dalam hidup saya. Ketika ibu saya sakit itu, kami tidak bisa mengobatinya karena kita nggak ada uang. Akhirnya ibu saya meninggal di usia 53 tahun. Saya masih kuliah waktu itu. Saya kok orang miskin dilarang sakit ya di Indonesia? Kenapa ya? Kenapa di negara lain bisa? Kenapa di kita nggak bisa? Oh, ternyata kita tidak punya sistem jaminan sosial nasional. Lalu saya kebenaran lagi waktu di PKB saya dikirim untuk belajar itu ke Jerman. Saya kemudian sebelum jadi DPR saya mempelajari, saya nggak mau apa yang terjadi pada ibu saya yang membuat luka yang tidak pernah selesai, nyesel nggak bisa ngobatin padahal juga nggak mahal sebenarnya, tapi nggak ada uang memang. Itu saya nggak ingin itu terjadi pada orang lain, jadi saya saya akan memperjuangkan tentang sistem jaminan sosial nasional yang ternyata itu sudah diperjuangkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden kelima. Itu adalah undang-undang terakhir yang beliau tanda tangani sebagai presiden 19 Oktober 2004, di hari terakhirnya sebagai presiden. Beliau mengatakan udah nggak kepilih ya, udah tahu Oktober kan, nggak, udah ada pengumuman bahwa tidak terpilih sebagai presiden. Nggak apa-apa, saya saya tidak terpilih jadi presiden, ya ini proses hasil pemilu. Tetapi saya jadi atau tidak jadi lagi presiden, 5 jaminan sosial perlindungan dari lahir sampai lahat bagi seluruh rakyat harus terjadi. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun hari tua, dan jaminan kematian. Nah, Undang-Undang nomor 40 2004 pakai cerita para
senior saksi mata yang terlibat pejuang jaminan sosial Indonesia, pakai tumpeng kecil aja beliau tanda tangani, karena ini benar-benar prinsip ya, social security system itu tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial. Cek aja di seluruh negara. Jadi saya masuk ke DPR, nggak jalan undang-undang ini, ternyata pada masa pemerintahan PSBY 5 tahun tidak dijalankan sehingga habis kadaluarsa batas dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu. Nah, terus kemudian saya masuk, saya perjuang, ini harus ada undang-undang tentang badannya. Jadi 2009, 3 tahun saya bertarung, waktu itu dalam keadaan hamil anak saya, anak yang kedua ya. Wow. Diputuskan karena ternyata anak saya, tadinya BPJS itu akan ada 4 loh. Tapi ternyata karena hasil USG anak saya itu kembar, jadi BPJS-nya hanya ada 2. Percaya lagi. BPJS ada 4 apaan? BPJS iya, tadinya benar BPJS pensiun, BPJS ini pisahin. Akhirnya jadi 2 BPJS, ya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, benar. Ini nanti judulnya kita pembelajaran politik aja deh. Bersama Bu Rika Diah Pitaloka. Bukan Jadi, udah pribadi lagi, cuma ini pembelajaran politik. Terus lanjut. Dan bagaimana sistemnya cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja? Kalau yang tidak mampu ditanggung oleh negara untuk kesehatan, ya. Dan pekerja pemberi kerja itu dibagi 2, penerima upah karena dia bekerja pada swasta atau penerima upah karena dia sebagai aparatur sipil negara ya, ASN, mau itu yang PNS ataupun non PNS. Nah, jadi seperti yang saya ulang-ulang, jangan percaya kalau ada yang mengatakan kalau saya menang BPJS gratis. Baru mau nanya tadi saya. Ya, itu benar nggak kira-kira? Ya kamu dipotong nggak gajimu, bayar nggak BPJS? Itu janji yang. Tapi kan sekarang udah nggak ada di seluruh dunia, nggak ada yang gratis. Hanya ada 2 sistem, tidak iuran lagi, tapi pajak progresif langsung tinggi dia, seperti di Inggris, atau sistem iuran welfare state seperti di Jerman. Ya. Dan kita, kan saya mah riset dulu sebelum bikin undang-undang, karena tadi itu menyangkut jutaan orang gitu. Betul. Jadi saya nggak mau main-main. Ya oke, jadinya kita mengambil sistem itu, jadi nggak ada yang gratis. Yang kedua, saya pengen menekankan ya, karena jangan sampai, sekali lagi, saya ingin bahwa rakyat semiskin apapun, lu tuh punya kedaulatan. Selama dirimu bayar pajak, orang tuamu yang miskin itu bayar pajak, mau pajak makanan, pajak minuman, whatever, lu bayar pajak. Motor lu nyicil aja, lu bayar pajaknya kan? Nah, kan tuh manggutnya kenceng. Gak ada yang gak bayar pajak. Jadi selama negara masih ngutip pajak, artinya tidak ada yang gratis. Bohong kalau mengatakan ini gratis, itu gratis, ini gratis. Nggak ada. Jadi apa yang harus diperjuangkan? Perbaiki data. Data negara, data penduduk. Googling aja beberapa tahun lalu, baru-baru aja kok. Terbongkar 52 juta penerima yang disebut program Bansos itu fiktif. KPK mengatakan per tahun kerugian negara 126 triliun. Nah, duit itu bukan daun, dan itu dari pajak, termasuk dari si Kismin itu juga. Kesian. Nah, jadi jangan kemudian ya memang harus ada program untuk insentif, mau itu bantuan tunai atau, tapi saya sebenarnya nggak mau sebut bantuan, mau itu dalam bentuk tunai maupun pangan ya, silahkan. Tetapi sudahlah, jangan membodohi rakyat seolah-olah lu sinterklas yang bagi-bagi itu duit mbah lu. Nggak ada, nggak boleh. Sekali lagi, program yang disebut dengan bantuan sosial yang diputuskan negara itu, teman-temanku tersayang di seluruh tanah air, itu bukan duitnya DPR. Sure money. Itu bukan duitnya bupati, wali kota, ataupun gubernur. Bantuan sosial itu bukan uangnya menteri. Bantuan sosial itu bukan uangnya presiden. Jadi stop membranding image bahwa seolah-olah mau lagi nggak bansos. Nggak bisa gitu. Itu
seperti ya itu, maaf ya karena saya sekolah gitu. Itu adalah metode propaganda yang sebenarnya setelah reformasi dengan susah payah kita membongkar suatu rezim yang otoriter yang melakukan banality of evil tadi, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir gitu. Orang tidak bisa, ini diulang lagi, metodenya berulang aja sebenarnya. Jadi orang nggak bisa membedakan lagi, bener nggak sih ini duit dia atau duit pajak gua sih, gitu kan? Iya. Itu banality of evil. Jadi cara itulah untuk yang mendapatkan disebut suara. dengan kekerasan simbolik negara. Korban tidak merasa menjadi korban, malah wah terima kasih Bapak, senang. ya Allah Bapak aku dikasih, terima kasih. Oh Iya. my goodness. Jadi senjata buat cari suara. Ya itu menurut saya bertarung, apa ini mau pemilu elektoral ya, gak apa-apa silahkan, tapi saya mohon jangan gunakan jargon-jargon seperti itu, karena saya selalu berprinsip kekuasaan itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi itu, dan kekuasaan itu ada akhirnya. Jabatan dan harta itu nggak dibawa mati. Jadi mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur, kalau nggak ada umur, punya jabatan percuma. Kalau punya jabatan, kalau punya umur nggak ada jabatan, kamu tidak bisa membuat, kamu hanya bisa charity. Nah itu bantuan. Tapi kalau kamu ada umur lalu memiliki jabatan, kamu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik dengan tidak pakai uangmu sendiri. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman politisi muda, mau jadi caleg, mau maju jadi caleg, mau jadi anggota DPR, mau jadi kepala daerah, silahkan. Tapi jangan hanya menjadi orang yang terpilih, tapi jadilah orang yang terpilih dan terpanggil. Makanya ininya harus bunyi gitu, antara harus bersih, kemampuan intelektual dengan kemampuan batiniah, ini harus nyambung. Nanti kalau dalam Hindu cakramu akan terbuka, kolbumu itu akan membimbing akalmu, dan akalmu itu akan membimbing kolbumu. Karena kolbu tanpa akal itu juga akan merasa jadi ngerasa paling benar, paling penguasa surga, udah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka gitu kan. Kok gitu ya? Kayaknya nunjuk nerakanya ke sini. Tapi ada kerasa nggak, Mbak Rika? Mbak Rika komisi berapa kalau sekarang? Saya komisi 6 sebenarnya. 6. BUMN ya? BUMN perdagangan, tapi kadang saya mendapatkan tugas khusus karena beberapa tahun ditugaskan di pusat analisis. Jadi ada beberapa hal yang sedang diperjuangkan. Kemarin misalnya Indonesia membutuhkan badan riset nasional. Anda bisa membayangkan kita tidak punya badan riset nasional, adanya litbang yang tersebar di kementerian lembaga yang menelan anggaran setiap tahun antara 32 sampai 37 triliun. Wow. Tapi policy berantakan ya. Asumsi, berapa jumlah penduduk Indonesia? Kira-kira. Ya, berapa jumlah tenaga kerja Indonesia? Kira-kira 40 sampai 41 juta. Katanya ada litbang, tapi berapa kebutuhan pangan nggak bisa? Approximate semua. Nah, jadi akhirnya saya kira kemarin itu bukan komisi saya sebenarnya, tapi saya ada ditugaskan di Pansus untuk Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Undang-Undang 11 2019. Itu menjadi penting bahwa di situ kalimat yang benar-benar saya in charge tulis adalah kurang lebih ya bahasanya, bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Nggak bisa lagi berdasarkan asumsi, berdasarkan sure seseorang yang sedang berkuasa. Nggak bisa lagi republik ini tanpa riset. Itulah yang disebut dengan evidence-based policy. Kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi nasional. Kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Gak bisa lu, jangan, maksudnya kadang saya mikir ya, mudah-mudahan ini otokritik, saya selalu mengingatkan, jangan mempunyai apa ya, rasa kepemilikan yang besar terhadap jabatan itu. Seolah-olah jabatan itu punya lu. Jadi jabatan itu kayak mungkin hentikanlah mengatakan pejabat itu yang terhormat
stop lah ngomong gitu. Jadi lupa, padahal jabatan itu bukan pencapaian loh, bukan. Amanah. Jadi bangga orang jadi DPR. Saya malu jadi DPR ketika minimal dalam satu periode saya tidak menghasilkan politik legislasi. Legislator kok nggak ngerti cara buat undang-undang gitu kan? Tak iya gitu kan. Jadi menurut saya menjadi pejabat itu bukan keberhasilan, bahkan bisa menjadi bencana ketika jabatan itu, kekuasaan itu kau gunakan untuk membuat pembijakan yang menyengsarakan rakyat gitu ya, dengan beberapa keputusan. Nah, balik lagi, saya juga sedang memperjuangkan adanya data Indonesia yang presisi. Itu kemudian menjadi disertasi saya, bagaimana kebijakan pembangunan harus berbasis tadi riset ilmu pengetahuan yang menghasilkan data presisi. Data presisi ini datanya di mana? Data di desa dan kelurahan. Precision village data, rural data yang mengcombine antara bottom up dan top down. Jadi saya menawarkan hybrid system ya, bahwa pendataan itu melibatkan rakyat dari mulai awal. Jadi pemberdayaan rakyat itu ketika rakyat menjadi subjek pembangunan dimulai dari pendataan desanya, kelurahannya. Udah dilibatin gitu, bisa. Saya bisa ngasih unjuk bukunya di mana ya? Semangat sendiri aja gue mah, biarin aja. Nah, oke. Nah, ini saya mau ngasih lihat ya. Ini ada 5 jenis peta: peta infrastruktur, peta land use, peta topografi, desa yang dibuat menggunakan drone. Namanya, metodenya drone participatory mapping. 5 peta ini kemudian menjadi peta kerja untuk sensus. Peta ini yang membuat adalah rakyat desa. Could you imagine? Bisa ketika terjadi transfer pengetahuan, technical know-how kepada orang desa. Jangan pikir orang desa tuh dongo gitu. Deso. Orang kita semua juga orang desa kelurahan. Lihat aja KTP buka, ujungnya istana aja di kelurahan. Nah, ini bisa detail sampai jaringan irigasi, jembatan, dan detail banget. Dengan numeriknya, data angkanya 208 parameter turunan dari 5 bidang kesejahteraan rakyat itu. Jadi ini infrastruktur, kemudian ini pekerjaannya tadi, peta sebaran partisipasi organisasi, kelompok tani, kelompok nelayan, ada dengan titik ordinatnya rumahnya di mana. Contohnya adalah sebentar. Tapi ini nomornya exact, bukan approximate lagi nih. Ini coding. Oke. Pakai sistem coding gitu. Nah, apakah bisa? Bisa. Dan bahaya sekali kalau Indonesia tidak punya data akurat, tidak punya real data, itu bahaya sekali. Karena zaman sekarang everything about number. Right. Dari dulu sebenarnya kita telat aja, termasuk gue telat. Habis aku pusing, ini kok anggaran 2.500 3.000 triliun setahun kok nggak cukup. Pusing. Sebenarnya cukup nggak sih? Sebenarnya cukup, asal datanya akurat, asal datanya jelas gitu, tepat sasaran. Betul. Orang-orang itu ada di titik ordinat mana, itu bisa banget gitu. Apakah bisa? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nih, ya, ini data konsumsi pangan. Ini temuannya, IT-nya, algoritmanya, temuan dari IPB University. Temuan saya adalah bagaimana data yang pseudo data jangan dijadikan basis kebijakan pembangunan. Harus data presisi ini yang menjadi data dasar kebijakan pembangunan. Dengan salah satunya tadi 5 bidang kesra pangan, kami petakan 45 komoditas pangan, bukan hanya per desa, per rumah. Kenapa bisa tahu? Numeratornya yang nyensusnya orang desa sendiri. Iya, jadi akurat. Dengan nih, titik ordinat, oke, kode bangunan 7661. Nama ini di Tegalalang, di Bali, Iwayan Budiadi.
desanya jumlah anggota keluarga, beras 90 kg per bulan. Kemudian daging ayam 3 kilo, tahu bungkus 12 kg, bawang merah, semua 45 sampai garam, kopi, semua yang Agen ini siapa yang buat? orang desa. Bukan dari apa namanya kades atau Enggak, pemuda kelurahan? desa per RW 3 sampai 5 pemuda desa. Ini tuh jenis pangannya. Jadi Siapa yang gerakin ini, Bu? Mbak Rika? temuannya IT-nya IPB, tapi Oke. kita riset kolaborasi, kemudian saya jadikan disertasi. Saya ingin ada pembuktian ilmiah dari pemikiran gue, ini salah apa oneng gue lagi kumat gitu ya, bahwa sebenarnya duit ini cukup kalau tepat sasaran, Oneng gue lagi. kalau data akurat gitu. Nah ternyata saya bisa membuktikan bisa, Indonesia bisa dan harus bisa. Kita nggak ada pilihan dalam masa geopolitik seperti ini, proxy war seperti ini, perang dagang seperti ini. Ketika kita abai terhadap data, maka itu akan jadi bencana. Dan data itu adalah kedaulatan sebenarnya. Gimana kemudian hacker-hacker itu bisa nerobos data negara? Bagaimana security datanya? Nah orang bertanya pada saya, ini kan data lengkap banget, security datanya bagaimana? Terus saya bilang, orang pertama datanya aja belum ada, apa yang mau gue security? Apa yang Boleh lihat ya. security sekolah? Wow. Kekerasan simbolik negara. Jadi dipakai. This is for us ya, Bu. Kita ambil ya. Boleh. Nih, nah saya juga penting. Ini sebenarnya lanjutan dari tesis saya. Oh gitu. Jadi kalau Oke. dulu tuh suatu pemerintahan yang otoriter, totaliter itu menggunakan angka juga. Kalau nonton film-film Nazi, tahanan itu kan ditato, Iya. pakai angka. Jadi ketika dia dibunuh, Untuk data. si pembunuhnya ngerasa nggak ngebunuh, dia hanya menghapus satu angka. Namanya impersonalisasi. Jadi dehumanisasi. Jadi si rakyat itu nggak dianggap manusia. Dan itu terjadi gitu. Dan kemudian dengan angka ini kamu bisa bayangkan dengan santainya, mohon maaf ya, silahkan pembuktian terbalik. Data fiktif itu ada pemiliknya. Dan dia tidak merasa bersalah. Dan apakah nilainya kecil? Tadi yang dibilangin bansos aja 126 triliun. Mari kita hitung dengan penerima bantuan iuran, penerima subsidi listrik, penerima subsidi BBM, penerima subsidi pupuk. Berapa kali lipat? Kalaupun kita hanya menghitung penerima BLT, nggak usah susah-susah punya 100.000 data palsu itu. Jadi kita bongkar waktu itu, satu orang indikasi kuat, saya tidak menuduh, tapi silakan pembuktian terbaik. Tapi udah dicari, udah ada kok di berita-berita. Satu orang nik yang tidak mampu itu di-cloning jadi 40. Guys, lu mikir nggak sih, itu bukan sekedar lu nambahin series nik nomor induk kependudukan, tapi kamu menghilangkan hak 52 juta orang nyawa. Iya. Nah, itulah kekerasan simbolik. Jadi orang nggak sadar juga bahwa uang yang seharusnya bisa untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya itu diambil. Nah, saya sih terus teriak minta KPK masuknya dari awal pendataan dong. Ya, seperti misalnya di mana data sensus yang menelan 4,2 triliun. Kok udah sensus, baru selesai sensus. Kenapa mau vaksin kemudian nggak tahu data orang yang mau divaksin? Akhirnya pakai DPT waktu itu, waktu COVID kan. Iya. Terus pertanyaan si Oneng, yang harus divaksin itu orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Ini sebenarnya mau pemilu apa mau nyuntik si vaksin? Iya. Ya? Nah, DPT-nya juga masalah lagi. Nah, mungkin COVID di Indonesia itu unik. Ya, hanya menyerang orang yang sudah ada di dalam list DPT. Nah, jadi, ini sebenarnya ada tulisan penting, kekerasan simbolik negara, hadiah buat kamu. Thank you. Kita membangun jejaring. Thank you. Bahwa di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan.
Wow. Jadi saya agak heran aja kalau ngaku hebat, kalau ngaku punya gagasan, tapi nggak fokus menawarkan perbaikan data. Dan seolah-olah, karena jadinya nggak bisa dicek kalau datanya tidak akurat, siapa yang mau ngecek 52 juta itu? Masa sampai ada data desa fiktif, dikasih duit si desa itu, dana desa, padahal desanya nggak ada. Aduh. Pengen sedih sih. Nggak bahaya tah? Nggak bahaya tah. Boleh pinjam 100. Jadi nggak cukup ya cuma gagasan-gagasan kalau misalnya Nggak, datanya dan pun itu harus jadi keputusan prioritas. hukum. Ya. Berkekuatan hukum, namanya peraturan perundang-undangan. Makanya di dalam piagam perjuangan tadi Nurul Huda di tempat kita berada sekarang, Tridharma bagi pesantren itu juga kita selalu mengatakan memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran. Para kiai bilang, apa sih politik legislasi, apa itu politik anggaran? Nih Pak, saya jelasin gini. Intinya Pak, saya tidak mau pesantren hanya didatangi 5 tahun sekali untuk cari dukungan. Disuruh doa, dikasih duit amplop, habis menang selesai. Saya ingin bahwa ada kebijakan pembangunan juga menyangkut rakyat yang ada di pesantren. Mau itu pemiliknya, mau itu santrinya, mau itu pengasuhnya, pendidik dan pengajar. Kesejahteraan hidup mereka ya. Ya. Dan apakah duitnya ada? Ya ada lah, orang pesantren juga bayar pajak. Right. Gitu. Jadi yang terpenting sekarang ini lagi rame, stop mengatakan bahwa bansos itu seolah-olah itu duit mbah lu. Itu. Tapi itu keras banget sih menggunakan itu untuk politik. Menurut Mbak Rika, Ya itu Mbak Rika kekerasan simbolik negara Mbak itu. Rika udah dari 2009 ya? 2009 kan? Ini periode ketiga. Periode ketiga ya. Ada yang perbedaan signifikan nggak dari periode-periode sebelumnya sampai periode yang ini nih sekarang? Ini lebih panas nggak dari periode-periode sebelumnya? Pemilunya atau? Pemilunya. Ini lebih TSM. Bukan cuma pemilunya ya, maksudnya tentunya Ini preparationnya udah lebih dan masyarakat yang Mbak Rika jumpai ya voters Mbak Rika ya, ada yang perubahan signifikan nggak? Saya agak terkejut ya. Kenapa? Honestly. Why? Jadi dia dulu itu paling enggak mana uang rokoknya, mana ini. Sekarang saya sampai nanya, Kamu nggak mau dikasih uang rokok? kamu minta program apa gitu? Saya minta apa yang harus saya perjuangkan? Gak usah Bu, Ibu yang sehat, Ibu terus berjuang, Ibu jangan menyerah sampai nangis-nangis. Nanti kita bisa bikinin videonya. Jadi ternyata rakyat itu melihat loh, siapa yang benar-benar fight, siapa yang meskipun tahulah ada haters gue lah ya dengan isu yang entu-entu juga kan, maksudnya. Tapi pada akhirnya ya kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, saya hanya pertama takut sama Allah, yang kedua takut sama rakyat yang ada dalam sumpah jabatan saya, yang pakai kitab suci itu. Saya nggak tahu orang lain, tapi saya masih punya rasa takut untuk dua hal itu. Sisanya ya udah serahin aja lah, hidup singkat. Coba kita bicarain Pak Ganjar ya, sedikit Mbak. Menurut Mbak Rika, Pak Ganjar untuk situasi sekarang, situasi Indonesia seperti sekarang, geopolitik sekarang, Pak Ganjar pemimpin yang tepat nggak untuk memimpin Indonesia? Yang jelas, Pak Ganjar itu ngerti politik legislasi. Artinya dia ngerti bahwa janji seorang pemimpin, khususnya pemimpin nasional itu harus berbasis pada politik hukum berupa peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu kan dibahas bukan cuma DPR loh. Undang-undang itu dibahas DPR dengan presiden. Ya, bahkan karena kita memiliki sistem presidensial bukan parlementer, maka kemudian kalau DPR menolak bisa ngeluarin perpu. Peraturan pengganti undang-undang itu bisa tiba-tiba muncul ya. Nah,
Mas Ganjar itu tadi saya sebutkan, dia senior saya dalam politik legislasi. Karena dulu waktu saya pertama masuk 2009, Mas Ganjar itu Komisi 2 yang undang-undang kependudukan, terus banyak lah yang beliau perjuangkan, undang-undang pemilu, bagaimana affirmative action untuk perempuan, kuota 30% dengan zipper sistemnya masuk. Itu Mas Ganjar orang yang gencar. Salah satu ya? Iya. Pak Ganjar yang memfight iya, 30%. Karena Bu Atikoh itu aktivis perempuan, jadi mungkin kayaknya di omelin dulu nggak guyon. Nggak, tapi ya tadinya sih kalau misalnya kita ada kesempatan sama Pak Ganjar, saya betul-betul mau tanya, maksudnya ya behind every successful man there's a Iya, kan saya udah bilang, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan luar biasa. Di balik perempuan sukses ada laki-laki stres. Kok gitu sih? Jangan dong. Enggak cocok kalau kayak gitu. Pengen banget sih, maksudnya Bu Atikoh tuh saya ngelihatnya juga apa ya, aktif sekali. Dan ya, dia aktivis dan mereka berdua itu adalah orang yang menghargai pendidikan. Jadi saya emang mungkin jarang ketemu ya. Dulu saya ikut bantu kampanye waktu Pilgub Jateng ya. Jadi waktu itu kita kan sama sebenarnya majunya. Saya maju Pilgub Jabar yang kalah 2% itu. Tipis karena saya mengatakan ini sebenarnya menang kata seseorang gitu. Tapi ada nggak duit sekian M? Enggak lah, nggak usah kalau saya harus memang nggak apa-apa kalah. Gue juga masih umur 30 berapa itu yang ya. Dan saya pikir itu pelajaran berharga. Anyway, kemudian Mas Ganjar berhasil. Setelah saya Pilgub Jabar, saya bantu kampanye Mas Ganjar di Jawa Tengah. Dan kita ada chemistry lah ya, menyangkut kayak bagaimana mungkin nggak terjadi. Kan ini kadang orang entrepreneur, emang segampang itu jadi entrepreneur? Ya, seolah-olah. Terus bagaimana orang mau menuntut lapangan kerja, ada industri, ada investasi, tapi tidak dipersiapkan sumber daya manusianya menjadi tenaga ahli, khususnya tenaga terampil. Malah didorong jadi usaha sendiri. Entrepreneurnya apakah inline dengan industri atau tidak? Kalau bisa inline, ada tapi kalau enggak, berarti lapangan kerja itu bukan untuk rakyat Indonesia. Untuk orang lain kerja di sini, mereka investasi di luar, mereka nggak mau rugi, dia datangin tenaga kerja di sini. Mas Ganjar, kurang lebih cara berpikir kita sama lah. Bagaimana sebetulnya Indonesia harus menjadi negara industri dengan policy berbasis riset. Ngomongin industrial 4.0 dalam bidang ilmu pengetahuan, kita tidak boleh anti asing. Tetapi prinsip riset itu, prinsip sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya masukkan ke dalam undang-undang adalah prinsip bebas aktif. Ya, kita bahwa kolaborasi riset dengan luar bukan berarti kita didikte. Belajar. Penjajahan baru itu nggak perlu lu pakai perang senjata. Di drive aja risetnya, selesai kita. Nah, bagaimana mau industrial 4.0 tapi tidak inline dengan sistem industri nasional dan sistem ketenaga kerjaan? Siapa yang mau kerja? Maka butuh tenaga ahli dan tenaga terampil. Tenaga ahlinya silahkan masuk jalur akademik, tapi tenaga terampilnya lapangan kerja itu disiapkan dengan sistem vokasi. Vokasi dari mulai SMK, ada STM di situ, lalu kemudian ada politeknik. Nanti anak itu mau lanjutin kuliah silahkan. Tapi lapangan kerja ini bukan hanya dibuka, tapi tenaganya harus disiapkan. Dan itu membutuhkan political will berbentuk policy, hukum. Kalau ngomong doang, nggak percaya. Percaya sama bini lu aja mendingan. Wow, ini benar-benar podcast yang ini bagus banget. Ya. Nggak apa-apa, tapi bagus banget. Biar orang betul-betul mengenal Mbak Rika Diah Pitaloka nih siapa, bukan cuma sih? Ini pejuang ini. Hah? Ngeri banget. Jika ingin melihat Mbak, thank you banget nih. Di dalam kolam. Oneng kelalap. Terima kasih
Dan aku terima kasih banget kalian sudah Mbak, satu lagi. ikut berjuang hari ini. Siap. Kerasa nggak kalian ikut berjuang? Di setiap pesantren itu selalu ada anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu yang dititipkan. Ya, jadi perjuangan hari ini kalian luar biasa banget, tepuk tangan buat semuanya. Makasih ya, bener-bener. Satu pertanyaan lagi. Appreciate Mbak, banget. kalau misalnya bismillah Pak Ganjar dilantik jadi presiden. Kira-kira Pak Ganjar akan menggait Pak Anies dan Pak Prabowo untuk menjadi koalisi bersama nggak? Terus? Ini pertanyaannya itu. Menurut Mbak Rika, Ya, bagus atau tidak? Mungkinkah atau tidak? nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nggak ada yang yang satu-satunya yang pasti itu adalah kematian. Hidup itu nggak ada kepastian sih, semuanya bisa berubah. Bisa berubah. Ya, ada kepentingan. Tapi selama kepentingannya itu adalah demi tercapainya 5 bidang KESRA, demi tercapainya evidence based policy, demi tercapainya, ingat ini udah otonomi daerah. Betul. Jadi sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari derivat dari desentralisasi itu udah nggak bisa lagi sentralistik termasuk dalam politik anggarannya gitu, dan tidak bisa lagi kemudian seperti dilepas kepalanya daerah tapi dipegang ekornya. Harus ada, saya sedang mengajukan, semoga direkognisi lagi-lagi kolaborasi dengan beberapa kampus termasuk IPB, terus ada Universitas Syah Kuala di Aceh, kemudian Aluoleo di Sulawesi Tenggara, kemudian Universitas Andalas di Sumbar, Unsultra di Sulawesi, Unsulbar di Sulawesi Barat, dan beberapa kampus lain. Kita sedang mendorong adanya sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi untuk memperkuat otonomi daerah sehingga pembagian tugas urusan wajib pusat dan daerah termasuk perimbangan keuangan pusat daerah itu berbasis pada data presisi, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan. Saya tidak mau terjadi lagi seperti kasus Bupati Meranti, harus teriak seperti itu. Ini juga yang dia pakai data apa dia teriak sampai dia kemudian ngancam mau keluar dari Indonesia gitu. Lalu kemudian dikasih setelah teriak seperti itu. Tapi lalu kemudian indikasi kuatnya kena juga kan ya, kena juga. Jadi model-model sistem kriminalisasi karena berbeda misalnya mazhab politik, karena mengkritik dan segala macamnya. Saya kira kedepannya harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Indonesia sekali lagi satu data Indonesia berbasis data desa dan kelurahan presisi, big data Indonesia. Jadi tidak lagi ngomongin satu data Indonesia dipisahin dengan satu peta Indonesia. Maaf ya, itu lucu banget. Emangnya data Indonesia kan adanya di peta Indonesia, sayur. Aduh, maaf, enggak. Tapi lucu kan. Biasa memang kalau berapi-api begitu. Iya, memang kalau lagi pramenopause tuh ubur lagi lucu-lucunya. Jadi nggak kuat ketawa. Thank you banget Mbak Rika, makasih banyak. Aku yang terima kasih. Ini benar-benar kuliah bersama Mbak Rika Diah Pitaloka. Saya yakin nggak ada podcast yang memperlihatkan Mbak Rika Diah Pitaloka kayak gini, bener nggak? Nggak ada, benar-benar. Ini benar-benar. Kok bisa begitu? Kan gue bilang kerjaan apa juga gue ambil. Anak orang susah kadang markirin di pasar. Luar biasa. Ini benar-benar saya yakin sekali setelah podcast ini orang benar-benar. Enggak, tapi aku yakin. Setelah ini orang melihat Mbak Rika Diah Pitaloka beda pasti. Beda. Ini adalah orang yang wajib kita hormati bersama. Enggak lah. Iya enggak, dong. aku bilang dihentikan mengatakan orang harus dihormati. Enggak. Memang yang nggak aku sampai itu kewajiban aja. Tapi ya maksudnya menghormati orang kan dengan apa ya? Mbak Rika bisa menjelaskan seperti ini. Kita mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan semoga
kuliah seperti ini Aku orang lebih segera ngerti. mendapatkan jodoh kembali. Amin, amin, amin. Kabul. Kabul. Terima Thank you. kasih guys. Ya, Terima makasih banyak. Kalian luar biasa. Thank Sehat you selalu, sekali lagi, semangat, makasih barakallah. Mbak Rika Ya. Diah Pitaloka. Mudah-mudahan Politics. politik itu bukan sesuatu yang menyeramkan, Betul. tapi politik itu adalah sesuatu yang indah karena karya seni yang penuh Betul. rasa dan cinta kasih. Mau paham politik, tonton Politics. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.